Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Tarif Amiruddin, ZLTC. Baik, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan perbedaan dari penggunaan dua cara output kolom struktur beton ya. Yang mungkin ada teman-teman yang mungkin masih bingung dan perlu sedikit penjelasan ya, karena memang ini adalah dua cara yang bisa digunakan, bahkan mungkin menjadi salah satu andalan bagi beberapa teman-teman engineer untuk mendapatkan cara terbaik ataupun juga mempercepat proses analisa. Baik, oke, ya di sini sudah muncul hasil pembesian ya yang dikeluarkan dari program etap yang sudah dianalisa. Bisa terlihat di sini. Ini memiliki penulangan yang beragam. Ya, tidak sama. Padahal kalau kita lihat di sini, saya klik kanan. Ini K400 kali 400. Ya, di atas juga sama. Di atas juga sama. Seperti itu. Ya, jadi ini satu profil ya. Tapi mengapa memiliki tulangan yang berbeda-beda ya? Jadi ini sama seperti balok. Nah, ini bisa kita lihat balok-balok di sisi ini ya, portal 2, view 2. Kalau bingung mana sih itu view 2, maksudnya adalah garis grid line 2 seperti itu ya. Ini adalah portal yang berada di garis grid line 2 ini. Nah, ini memiliki tipe balok yang sama. Kita bisa lihat. Nah, mengapa penulangan pada balok ini bisa berbeda-beda? Ya, begitu. Alasannya adalah karena gaya gempa yang diterima pada setiap lantai ini berbeda. Ya, berbeda. Sehingga apa? Akan menimbulkan efek momen yang tentunya berbeda-beda juga pada setiap balok utama seperti itu. Nah, akhirnya tentu mempengaruhi kolom struktur seperti itu ya. Nah, oke, kita akan geser lagi. Nah, bisa terlihat di sini, bahkan di sini ada yang OS ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang 1600 gitu ya. Oke, bahkan di sini ada 900, kita lihat ukurannya beda, 300 kali 300. Di sini 1600 kita lihat K 400 kali 400, kita lihat di sini ya, K 400 kali 400 ya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya, klik define frame section dan saya akan pilih K ya, K 400 kali 400 dan modify. Kita lihat di sini. Ya, bedanya di sini. Ya, di sini terlihat reinforcement to be designed. Ya, nah ini artinya adalah penulangan akan didesain kemudian. Ya, akan diperhitungkan kemudian. Istilahnya seperti itu. Ya, oleh program etap menggunakan code ataupun standar yang etap gunakan, yang etap siapkan ya. Nah, itu juga tergantung pada pilihan dari masing-masing engineer. Jadi kalau misalnya di sana menggunakan peraturan yang berbeda, tentu berbeda hasilnya ya. Jadi tidak bisa selalu disamakan, kita harus cek dulu code referensinya, kemudian juga tahunnya, seri dari referensi yang dipakai ya, itu akan menghasilkan penulangan yang berbeda ya. Baik. Oke, di sini reinforcement to be designed. Oke, nah bisa terlihat seperti ini ya. Kita ini ya, kita hafalkan ya, kita ingat
Ya, di sini ada yang mencapai 8.163. Oke, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana yang reinforcement to be checked, oke, saya akan jelaskan dulu. Di sini mengapa ada yang 8.000, di sini ada 7.000. Nah, ini tadi karena bedanya gaya gempa di masing-masing lantai. Nah, kemudian ya, nilai ini ya, selain karena gaya gempa tadi ya, juga karena efek dari momen-momen yang diterima oleh balok-balok ini yang disalurkan kemudian ke kolom. Nah, bagaimana kita menggunakan hasil output ini yang kolom berikan ini sebagai penulangan yang akan kita gunakan? Nah, ya, yaitu kita harus cek terlebih dahulu ya, apakah luasan yang diberikan oleh program etap ini itu masih di dalam batasan yang diizinkan, yaitu 1% hingga 8% di SNI Indonesia ya, standar nasional Indonesia ya. Nah, kalau misalnya hasil dari penulangan ini melampaui syarat itu, maka tidak bisa digunakan ya. Bahkan jika kita ingin menggunakan yang 8%, itu sebetulnya sudah sulit ya. Mengapa sudah sulit? Karena bisa kita pertimbangkan ketika tulangan atas dan ketulangan bawah dan kolom pada tulangan bawah saling bertemu, maka efeknya pada overlapping tulangan atau sambungan tulangan atau lewatan tulangan ya, itu menjadi 8% dikali 2. Nah, tentu saja itu melampaui dari yang disyaratkan. Tentu hal itu jadi tidak baik ya. Ya, kalau misalnya bisa diakali dengan cara saling silang seperti itu ya, sehingga terpenuhi 6% ya, maka itu silakan dengan catatan pengawasan yang sangat baik ya. Nah, kalau misalnya tidak, maka hindari penggunaan 8% atau di atas 4%, supaya apa? Pada saat terjadi overlapping kedua tulangan atas dan bawah, dia menjadi 8%, tidak lebih dari 8%. Nah, jadi nilai ini dibagi saja dengan diameter tulangan yang mau dipakai. Misalnya kita akan menggunakan tulangan diameter 16 ya. Kita akan gunakan tulangan diameter 16. Berapa sih kebutuhan jumlah tulangan diameter 16 di kolom ini ya? Nah, kita lihat dengan cara seperti ini, yaitu kita masukkan nilainya 8163 dibagi dengan luasan diameter 16 ya, tulangan diameter 16 yaitu 201. Maka di situ terdapat hasil yaitu 40,611. Wow. Lalu kita cek apakah 8163 ini berapa persentasenya dari luasan penampang kolom ya. Caranya 8163 dibagi dengan 400 dikali dengan 400. Oke, dan kemudian rupanya mencapai 0,051 atau setara dengan 5,1%. Nah, ini sudah di atas 4%. Berarti ya, walaupun di sini terlihat berwarna ungu ya, karena dia sudah melebihi 4%, maka sebaiknya jangan digunakan ya. Dan lebih baik kita lakukan pembesaran ukuran kolom yang melampaui 4% tadi ya. Nah, ini adalah cara kasar ya. Nah, bagi teman-teman engineer perencana ya, tentu masih ada langkah yang harus dilakukan, yaitu mengecek diagram interaction ratio untuk kolom ya. Kita bisa cek di sana diagram interaksi rasionya
Nah, kolom di program etap juga bisa dengan kita klik kanan pada kolom yang ingin kita lihat grafiknya dan klik di sini interaction. Nah, di sini bisa terlihat diagram interaksi rasionya. Ya. Oke. Ya, di sini 3D view-nya ya. Oke. Ya, di sini kayak kurvanya, diagram interaksi rasionya. Ya. Oke ya. Nah, ini kita harus cek dengan seksama dari gaya-gaya yang dihasilkan oleh yang dikeluarkan oleh kolom yang kita desain itu, ya, berapa gaya aktual yang diterimanya dan apakah masih memenuhi syarat dari diagram interaksi rasio. Tapi ingat, ini sudah disesuaikan oleh program etap karena kita menggunakan reinforcement to be designer, ya. Maka bagi teman-teman perencana yang menggunakan metode itu, ya, harus lakukan cross check kembali. Jangan langsung gunakan luasan output yang ada di sini langsung dituangkan ke dalam gambar struktur, ya. Jadi kita harus lakukan cross check ulang dengan kapasitas yang diizinkan atau SNI yang berlaku. Baik, sekarang saya akan melangkah ke reinforcement to be checked, ya. Saya ganti di sini define frame section. Saya akan pilih K400 x 400 reinforcement. Saya ganti di sini reinforcement to be checked. Nah, kalau sudah menggunakan to be checked, maka kita harus, ini menjadi wajib, yaitu menginput tulangan awal. Berapa tulangan awal yang harus dimasukkan di dalam kolom yang kita pakai ini, ya. Berarti 400 dikali dengan 400 dikali dengan 0,01 atau 1%, yaitu 1600 mm persegi, ya. Nah, berapakah kalau kita menggunakan diameter 16 kita bagi dengan 201, maka kita peroleh 7,96 atau 8 diameter 16. Nah, di sini sudah 33 dan kita lihat sketsanya, ini juga sudah 8, maka sudah memenuhi syarat minimum, ya. Oke, kita kembali ke K300 kita setting hal yang sama, reinforcement to be checked, ya. Kita gunakan seperti ini, klik OK dan OK, ya. Baik, sekarang kita akan running analysis, ya. Kita akan tahu perbedaannya, ya. Oke, sekarang kita keluarkan concrete frame design-nya. Kita tunggu sebentar. Ya, nah di sini terlihat semuanya berwarna merah dan tulangan untuk kolomnya, ya, yang saya maksudkan, dan luas tulangan kolomnya sama. Nah, hanya di dalam kurung semuanya, ya. Nah, ini simbolnya. Kalau reinforcement to be checked, maka penulangan kolom akan muncul di dalam kurung seperti ini dan nilainya sama semua, ya. Nah, lalu bagaimana tahapan kalau kita menggunakan metode ini, ya? Maka kita bisa menggunakan cek rasionya, gunakan langkah seperti ini, ya. Klik OK. Nah, di sini adalah rasio perbandingan antara gaya dalam aktual, ya, atau gaya dalam yang terjadi pada kolom tersebut dengan kapasitas kolom yang dimiliki dari desain yang kita masukkan, dari tulangan yang kita input, ya. Maka bisa terlihat di sini. Nah, jika melampaui 1, maka ini sangat harus dirubah atau diperbanyak tulangannya, ya. Harus diperbanyak tulangannya agar rasionya menjadi di bawah 1. Oke, akan tetapi perlu dicek kembali bahwa kita harus lakukan
cross check dengan diagram interaction ratio. Kita lihat di sini, klik kanan, interaction. Nah, oke. Ya, bagi teman-teman yang menggunakan program etap terbaru, ya pasti di sana akan muncul titik-titik gaya dalam pada kolom, ya pada diagram interaction ratio tadi, ya itu sangat membantu. Pasti akan terlihat mana yang ada di luar grafik, Nah, sekarang saya akan menambah tulangannya, ya. Selama masih di bawah 4%, maka itu tidak mengapa. Oke, sekarang saya tambah. Saya akan naikkan langsung diameter menjadi sebentar, di sini 19, saya belum input. Oke, saya biarkan, saya tambah menjadi 5 dan 5 karena rasio tadi cukup jauh, ya kan. Nah, lihat di sini sketsanya, dan saya oke. Begitu juga yang ke 300. Di sini saya tambahkan 4 dan 4. Kita akan lihat efeknya. Oke, dan reanalysis. Oke, baik, kita tunggu. Ya, sekarang kita concrete frame design. Ya, nah di sini sudah terlihat perbedaannya, ya. Yang sisi atas menjadi hijau dan luasan tulangan yang ada di dalam kurung ini berubah menjadi 3216, berbeda dengan yang tadi 1600-an, ya kan. Nah, kemudian yang bawah di sini juga masih berwarna merah dari lantai 1 dan lantai 2. Oke, kita akan lihat rasio kolomnya. Oke, kita cek. Ya. Nah, di sini terlihat terjadi penurunan rasio, ya. Nah, di sini. Oke, nah bisa kita lihat di sini sebelumnya 2, sekarang menjadi 1,5. Nah, jadi seperti itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, jadi dengan pertama, dengan reinforcement to be designed, kita langsung dapat mengetahui tulangannya, akan tetapi bisa saja melampaui yang disyaratkan di SNI, maka kita harus lakukan control check kembali. Nah, kalau yang di sini oke, sudah sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan SNI, akan tetapi kita bisa lihat di sini rasionya masih belum masuk, sehingga kita harus menambah lagi hingga rasio ini di bawah 1, ya. Kemudian kita lanjut cross check dengan diagram interaksi rasio, dan tentunya kita cek juga yaitu join balok kolom, ya, apakah sudah memenuhi strong column weak beam, atau dengan cara seperti ini, klik OK. Nah, di sini terlihat ada yang belum memenuhi, ya, karena kolomnya juga masih fail. Oke. Nah, baiklah teman-teman CLTC, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara analisa output kolom dengan reinforcement to be checked dan reinforcement to be designed. Baik, semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat dalam beraktivitas, ya. Pertahankan idealisme di dalam desain, utamakan keselamatan dan tentunya kenyamanan bagi